tapi kalau dia secara ilahi masuk kepada saya. Makanya itu saya di room manapun, mulai dari roomnya Bang Juma, semua roomnya Muslim, terutama Kristen yang terkenal, Sofiatul, ya Nanda, Rudi Sinamora, bahkan juga siapa, Edis, saya diturunkan 4 kali, 5 kali bahkan diturunkan Edis saya. Gak mau dia, kalau saya naik. Makanya Kristen terkenal roomnya Muslim. Saya diturunkan terus Pak Ustaz Yusuf, tapi nggak apa-apa lah. Iya, karena ada cocok satu. Karena lagi ajaran dunia lagi, ajaran dunia lagi. Jangan pakai karena adalah perempuan pengetahuan, tapi orang itu pakai karena pendidikan. Itu ajaran manusia. Itu bisa kau ketahui setelah kau ada di dunia ini terlahir. Sebelum kau terlahir, saya udah mengetahui itu terdahulu. Maka dikatakan sebelum kau ada, kata Abraham. Sebelum kau ada, saya sudah mengetahui. Kau sesudah ada, baru kau bisa mengetahui. Gagal. Makanya gagal terus. Jangan tertawa. Gak ada perlawanan di Bang Sarjana ini. Gak ada bantahan. Ini Pak Ustaz. Orang-orang Kristen yang seperti ini tidak bisa didebat. Seperti ini tidak bisa didebat. Karena Pak Robin nggak tahu apa kecewanya beliau terhadap saya pernah kecewa. Imannya terhadap apa yang dianutnya. Nggak tahu apa problemnya Pak Robin secara pribadi terhadap Tuhan Yesus, nggak tahu lah. Mungkin dia punya cobaan yang tidak mampu dia lalui lah. Aku bangga, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Kamu yang bilang itu pelajaran dunia, yang mengajarkan itu. Orang Muslim juga bangga kepada Isa Masih kok. Tapi bukan sebagai Tuhan, sebagai utusan yang mulia. Ya tapi kan kalau dibilang di gereja kan Tuhan Yesus kan? Tapi ajaran dunia nggak perlu dibantah, itu fakta. Dalil juga mengatakan Robin mengimani bahwa kita sendiri hidup kekal enggak? Harus percaya Yesus satu-satunya yang diutus, hidup kekal. Harus percaya kamu kalau mendapat hidup kekal. Oh, Yesus harus satu-satunya yang diutus. Tapi kalau mempercayai Yesus sebagai Tuhan, kayak gimana Pak Robin? Menyesat. Oh, menyesat. Ya. Masuk neraka. Iya. Fakta, bukan bicara asumsi. Itu kan dalil penyesat. Telah kali Pak Robin ini. biar aja Pak. Apa makanya di surga? Biar aja Pak Robin yang menggurui saya. Nggak pernah dikatakan Kristen sejati katanya. Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu, itu doanya yang benar. Nggak pernah dikatakan Yesus kami yang di surga. Ya memang Bapak kami itu doanya. Karena Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga sebelum turun maut kan? Bapak itu sudah ada sebelum Yesus ada. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus juga berdoa kepada Bapaknya di surga. Itulah doa yang diajarkan Yesus, doa Bapak kami. Sebelum ada penyalipan Tuhan sudah ada, itu intinya. Kamu percaya apa? Sesudah ada penyalipan apa? Sebelum ada penyalipan. Mana yang percaya? Karena kita terbagi dua. Orang percaya Tuhan itu sesudah ada penyalipan. Yang disalib itu iblis. Tenang aja Pak Robin udah berapa gelas minum tadi? Udah berapa gelas? Itu perkataan dunia. Tuhan nggak pernah disalib kok. Masa Tuhan disalib? Iya. Oh, berarti yang disalib tuh bukan Tuhan ya, Pak Robin ya? Bukan. Jangan kita mengejar Tuhan. Ingat tuh Bang Sarjana ya. Kalau kita ada dikatakan kalau kita menghujat anak manusia kita masih diampunin. Tapi kalau udah menghujat Roh Kudus atau Roh Suci yang ingin naik normal Anda ini, Kristen pengikut Anda yang gagal pahamnya. Kata dunia. Ya. Itu berkata dunia. Gagal paham. Kenapa nggak sesuai dengan tahu riwayat hidup Anda seperti apa, Pak Robin? Ya nggak tahu lah orang kau bukan Tuhan. Kalau kau Tuhan pasti kau tahu. Tapi dengan gaya Anda bicara, sepertinya Anda kecewa dengan Tuhan. Saya nggak pernah kecewa sama Tuhan. Itu kan menurut pengetahuan Anda. Sementara Tuhan aja belum mengatakan itu kepada saya. Dari mana saudara mengetahuinya? Makanya saudara, jangan percaya kepada tulisan-tulisan manusia. Ya,
percaya. Jadi kalau Injil yang asli, saudaraku mau tahu, nah tanya sama saya, biar saya jabarkan. Injil yang asli hanya saya mengetahuinya. Oke, silakan. Oke, Injil yang asli adalah perbuatan Yesus sendiri, bukan yang ditulis oleh murid-muridnya. Injil yang asli yang diperbuat oleh Yesus sendiri. Ya, tindakannya itu Injil asli. Makanya Injil yang asli sudah nggak ada lagi 2000 tahun yang lalu. Yang ditulis itu semua direvisi oleh murid-muridnya. Pro dan kontra semua. Itu aja. Berarti muridnya Yohanes yang dilakukan. Benar. Berarti muridnya pengkhianat semua. Melalui tulisan-tulisan. Benar, makanya jangan ikutin. Makanya percayalah kepada Yang Maha Kuasa, yaitu kepada Bapa, tanpa melalui perantara-perantara. Karena tirai sudah disobekkan, nggak perlu perantara-perantara lagi melalui yang tertulis. Kita sudah memiliki yang namanya langsung kok. Apa yang ada dalam hidup kita, ruh. Itu yang berhubung langsung. Makanya saya mengetahui ini melalui miliknya Yang Maha Kuasa, itu ruh, bukan melalui tertulis. Itu semua kepalsuan. Itu yang dilakukan kok. 2 Yohanes 1 nggak dilakukan. Palsu. Berarti Anda Kristen yang tidak mempercayai Allah Tritunggal Maha Kudus. Benar, saya nggak percaya itu. Tuhan jangan dibikin 3. Tuhan jangan dibikin macam-macam. Iya. Anda Yang bikin Tuhan macam-macam adalah manusia. Ya, itu ajaran manusia, ajaran dunia. Yang Tuhan bikin Tuhan macam-macam itu. Jangan ada ilah-ilah lain bagimu. Bapak, Putra, dan Roh Siapa Kudus. yang suka membuat ilah-ilah lain? Ya manusia. Itu kan jelas dikatakan, jangan ada ilah-ilah lain padamu. Kau pertuhankan manusia, sekalipun dia manusia mulia, berarti ada ilah lain bagimu. Jadi penyesal nanti kita. Nggak tahu agamanya Pak Robi. Pertuhankanlah Bapa. Bapa itu kan ada ayat yang mengatakan, rupanya pun kamu nggak bisa Iya, melihat. ini, Pak Ustaz. Pertuhankan. Memang Kristen, tapi Kristen yang dipaksakan Saya Kristen Baripat lah. menolak Injil. Kristen Maripat. Iya tuh Pak Robin ya, saya kasih gelar kemarin itu ya Bang Gagal Sarjana. Pak Robin nih Kristen Maripat dia. Iya. Oh, Kristen gagal. Kristen yang gagal paham. Nggak apa-apa, itu Karena dia dunia. seperti apa? Itu perkataan pun nggak apa-apa. Terima kasih saudaraku. Itu hanya perkataan dunia. Biasa itu bagi saya. Tapi kalau udah Yang Maha Kuasa mengatakan, itu kan dikatakan yang mengujar Roh Kudus lah yang nggak bisa terampunin. Itu jelas. Kalau karena ada manusia masih diampunin kok. Karena pada dasarnya kan tidak percaya dengan Jadi kamu saudaraku, mohon maaf ya. Roh Kudus itu Ada dah- saudaraku gagal Kristen saudara. abal-abal. Kamu sudah mengujar Roh Kudus, mengatakan manusia menjadi Tuhan. Itu sudah mengujar Roh Kudus, Pak Ustaz Yusuf. Jadi inilah Kristen-Kristen yang udah mengujar Roh Kudus. Inilah karakternya. Makanya saya nggak berani. kayak Bang Gagal Sarjana nih ya. Kayak gini ya. Bahwa manusia itu menjadi Tuhan. Saya nggak berani debat Pak Ustaz, karena Yang Yesus tidak pernah mengujar Roh Kristen Kudus. juga mengakui dirinya Karena dia tapi tidak pernah keras mengaku menjadi menolak Yesus sebagai juru selamat. Adalah mereka ini apa? Yohanes 13 ayat 13. Kristen inilah Benar. Kristen inilah artinya Itu pengikut Theos, Kristus. bukan Theos. Kudus itu Tuhan. Tapi diartikan Kristus itu sebagai manusia. Ya, apa yang mau didebatkan lagi? Ya perlu. Karena Supaya pemahamannya gagal sudah. Hidup ini pilihan kok saudaraku, gagal sarjana, hidup ini pilihan. Kalau itu memilih pilihanmu silakanlah, bertahanlah dalam Ya. kesesatan. Karena itu ya, dalil yang mengatakan ya, bukan saya. Saya nggak berani dalam 2 Yohanes tadi. Makanya aku percaya Yesus itu datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Supaya aku jangan penyesat nanti. Aku jadi penyesat nanti repot. Kalau aku katakan dia datang sebagai Tuhan, nanti aku jadi penyesat. Nggak mau aku jadi penyesat. Jadi antikris nanti. Nggak mau. Aku percaya dia sebagai manusia. Yang penting gini dulu Pak Robin, terapkan aja sama mereka. Yang penting Tuhan tuh jangan dibikin 3 kan gitu. Itu datang manusia itu. Saya nggak tahu Susah kali. organisasinya Pak Robin dengan pendetanya seperti apa. Bahkan pendeta-pendeta juga saudara-saudaraku ya, ini kalau mereka dari pendeta semua ya, pendeta-pendeta tersohor daripada Pak Niko, udah nih Gilbert, semua orang-orang sahur semua ini saudaraku ya, saya dibuat menjadi narasumbernya. Datang saudara gagal jadi sarjana, udah berbicara kebitaran dunia. Saya udah kata masalah dunia saudaraku, kebitaran dunia dari Kejadian sampai Wahyu itu saya udah katam. Tahu arti katam? Saya udah tamat, berkali-kali saya tamat saudaraku. Saya ini bukan berbicara sombong.
Makanya saya nggak pergunakan itu. Saya pergunakan keilahian yang Maha Pencipta. Melalui apa? Praktek, bukan teori, bukan berbicara. Ini saya pintar, ini saya tahu, enggak. Saya lakukan satu saya mengerti yang disampaikan oleh Maha Pencipta, saya lakukan itu. Makanya saya katakan Injil yang sebenarnya itu adalah yang dilakukan oleh Yesus. Makanya tinggal lagi Injil yang asli. Sekarang bahaya Pak Robin ini sudah banyak minum tuak ini Pak Ustadz. Bahaya. Ini apa kata tahu dia? Pak Ustadz sudah katakan, dia lebih percaya kepada saya daripada kepada kamu. Ya udah ikut Pak Ustadz sana. Saya nggak pernah minum tuak, bahkan merokok juga. Kenapa? Saya belajar menjaga bayi suci saya. Karena bayi suci itu adalah tubuh. Secara ilmu kedokteran, apakah merokok itu baik? Tidak. Itu ilmu dunia. Apalagi ilmu akhirat. Atau apa ilmu surga. Kamu tadi merokok. Bahkan sampai diturun Pak Yusuf supaya kamu turun. Saya selama lahir saya nggak pernah merokok. Saya menjaga bayi suci saya. Karena bayi suci itu adalah tubuh saya. Dibangun oleh Maha Pencipta. Para Robin keras sekali ya, seperti Lucifer yang masuk ke. Jangan pelajari apa yang menjelaskan apa yang ada di Alkitab. Ya udah kalau silakan. Kalau itu nggak siklus memang betul. Makanya kalau silakan saya mau membantah dia kan. Kalau kau tak tahu membantah dia, ada seperti yang mau jahat yang masuk ke dalam dirinya Pak Robin. Kau imani kegagalan. Aku nggak pernah mengimani kegagalan. Aku mengimani kepastian. Pasti. Mati pasti, hidup pasti, lahir pasti, semua pasti. Tidak ada kegagalan. Ini kamu imani kegagalan. Bikin nama juga gagal sarjana. Ya gagal kau selama-lamanya. Ya iya Pak Robin, kan namanya gagal sarjana. Ya artinya dia gagal paham, gagal waras, gagal selamanya, kan gitu. Oh, kan gitu. Oh. Jadi kalau yang bagus apa nama akun TikTok saya nih Pak Ustadz ya? Kalau pemberian nama Pak Ustadz, siapa tahu ada pemberian nama khusus untuk akun TikTok saya ini, apa yang cocok untuk buat saya Pak Ustadz? Ya, pilih namamu asli, jangan ada kebohongan. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya dari si jahat. Nah, ini dari si jahat ini. Namamu siapa? Ini seperti saya Robin Pardede, jelas. Nama saya Robin, marga saya Pardede, dari orang Medan. Nah ini jelas. Nah ini Pak Ustaz Yusuf, namanya Yusuf, jelas. Jangan ada kebohongan. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya dari si jahat. Transparan, makanya banyak sekarang auto-auto nggak transparan. Suruh orang kan juga nggak mau. Apa yang perlu kita takutin? Jangan takut sama orang yang bisa membunuh tubuh, nggak perlu takut. Takutlah kepada yang bisa membunuh tubuh dan roh. Nah, itu yang perlu kita takutin. Saya nggak pernah takut. Mau dihujat orang Kristen juga saya bilang-bilang nggak apa-apa. Kalau saya gini Pak Robin, kalau saran dari saya ya ada saran, nggak perlu nama asli dia, kasih aja selain nama gagal sarjana tuh ganti aja gagal waras, gitu. Tuh bagus tuh gagal waras, bagus. Kan gitu, tuh belum bagus itu daripada gagal sarjana. Ya, besok saya ganti nama saya Pak Ustadz, nama asli aja. Iya, ganti gagal waras saja nanti ya. Keras emang ya kehidupan ini. Ya, Pak Robin yang keras, bukan kehidupannya. Pak Robinnya yang keras. Saudaraku, yang Maha Kuasa yang keras. Maksudnya bukan keras, tegas. Yang Maha Kuasa tegas. Jadi nggak ada namanya kebohongan. Transparan, ikhlas dari kalbu yang dalam, dari isi kalbu yang dalam. Saya nggak mau, nggak ada untungnya bagi saya. Nah itulah iman saya. Nggak perlu berbelit-belit. Apa dikatakan di dalil kita lakukan. Apa dikatakan di dalil lakukan. Kalau dikatakan jangan mempertuhankan saya, jangan. Itu dari kejadian sampai wahyu saya udah khatam juga. Nggak ada dikatakan aku Tuhan. Yang mengaku Tuhan itu adalah iblis, Dajjal. Nah, itu mengaku Tuhan dia. Tuhan nggak perlu mengaku aku. Tidak ada lagi dan mungkin Tuhan emang pernah sama aku. Oh ini aku Tuhan, nggak perlu. Ini Pak Ustadz, ini memang baru kali ini saya dapat orang Kristen yang seperti ini selama live dengan Pak Ustadz. Belum tahu dia, belum tahu rupanya. Belum tahu
tahu dia dengan Kristen Marifat kan gitu. Di bagian apa nih? Udah 30 tahun, udah lama sudah Ada berapa orang Kristen seperti Pak Robin ini? Iya. Jangan-jangan Pak Robin ini ada kekecewaan tersendiri Enggak, dalam kalau itu menjalani kehidupan. hanya pemikiran saudaraku. Jadi, Kan seperti saya itu. katakan tadi, iman saya nggak ada seperti itu, saudaraku. Kamu harus belajar percaya, itu artinya iman. Sekalipun kau tidak melihat, tapi kau percaya. Nah, sampai kau, apapun yang kau katakan, saudaraku, aku tetap percaya kepadamu. Ya, ya sekalipun itu apa, aku tetap percaya. Bahkan aku menyayangimu, saudaraku. Itu yang diadakan oleh Maha Kuasa, Dia menciptakan saya. Ya, itu diajarin. Bahkan kasihlah, itu akan tertulis dalam Lukas 6 Lukas 6 ayat 35. Kasihlah musuh-musuhmu. Saya nggak menganggap saudara. Bahkan saudara kita musuh Saya juga tidak menganggap Anda musuh. Cuma pemahaman Anda ini terlalu keras. Pak, saya nggak keras. Bukan keras ini hanya persaudara, saudara. Bukan keras. Ya masalah terima nggak terima itu kan itu hak saudara. Saya nggak keras kepada saudaraku. Makanya Pak Yusuf mulai kenal saya. Mulai dari roomnya Bang Juma udah mengenal saya semua. Bahkan roomnya Kristen. Inilah Pak Robin. Ya. Jadi orang baik belum tentu jujur, saudaraku. Tetapi orang jujur sudah pasti baik. Sudah pasti. Makanya kita harus belajar jujur. Jadi saudara kita Muslim ini benar semua. Ya, yang ditunjukkan itu adalah kebenaran. Makanya jangan kita belit-belitkan. Yang disampaikan Jadi mereka yang pendeta katakan setiap minggu itu tidak benar, Pak Ustadz ya? Pak Robin ya? gimana? Ya pendeta-pendeta katakan Yesus sebagai Tuhan itu tidak benar ya? Nggak benar, karena itu pengajaran dari Paulus. Dari dunia. Karena hanya Paulus katanya yang bisa melihat Tuhan, cari ketemu dengan Tuhan. Emang ada orang? Mana orang mulai dari Adam dari Hawa? Ada nggak yang makanya suaranya pun kita nggak bisa mendengar. Bahkan rupanya makanya ketika aku tanya kepada orang-orang yang paham sekolah teologi yang tinggi, kapan kau ketemu dengan Yesus, tanggal berapa, jam berapa? Coba secara logika, nggak bisa dia jawab. Kapan kau ketemu dengan Tuhan, jam berapa? Kapan kau seperti apa wajahnya? Tapi ketika Anda ibadah, Nah, itu ketiga pasal dunia. Jadi kita ketemu dengan teologi yang wajah. memimpin Anda, bukan Anda sendiri yang memimpin Anda. Gimana? Ketika Anda ibadah di gereja, di rumah Saya ibadah, nggak pernah ibadah di gereja. ya Udah dibilang gak bukan ke gereja, dia gak pernah. Udah dibilang di awal tadi nggak ada perintah Yesus untuk ke gereja, nggak ada. Lakukan. Udah geleng-geleng kepala, udah geleng-geleng. Aduh. Macam mana ini? Jadi dari mana dasarnya dia beriman, Pak Ustadz? Sedangkan umat Muslim aja setiap Jumatan, setiap sholat 5 waktu, orang Kristen setiap minggu ke gereja. Tapi Pak Robin nggak pernah ke gereja, nggak tahu kapan terakhir kali ke gereja. Oke, saya jawab itu. Oke, begini. Saya tanya dulu sama kamu, ada nggak orang pintar? Kalau kamu benar, ini secara ilahi, ada nggak orang pintar tanpa bersekolah? Itu aja jawab dulu. Ada nggak orang pintar tanpa melihat yang tertulis? Itu aja dulu jawab. Sama saya. Juga tahu Pak Robin ini sekolahnya jurusan apa? Saya nggak pernah sekolah, saudaraku, tapi saya pintar. Karena kepintaran itu diberikan oleh Maha Pencipta, bukan Iya. tertulis dan memberi. Pintar menurut dia sendiri dan paham dia sendiri, makanya dia gagal memahami Kalau imannya. pintar menurut saya sendiri itu tertulis. Kalau pintar menurut Yang Maha Kuasa itu tidak tertulis. Jadi ngomong sama orang Yang penting Tuhan nggak mengatakan saya bebal. Emang kalau menciptakan saya, emang kalau aku napas. Ya, Dari mana itu. aku? Coba dari situ aja kau udah keliru. Dari mana kamu mengatakan saya bebal? Dari mana? Ya. Sementara dikatakan oleh Matius 7 ayat 1. Hah? Lukas 6 ayat kalau sudah begitu dari tamu lah. Ya, jangan menghakimi sampai kamu jadi hakimi, tapi kamu nggak pernah lakukan itu. Kamu menyampaikan kebenaran kepada Pak itu Yusuf. Gimana orang mau terima? Itu aja kau nggak lakukan yang tertulis. Di mana itu mau benar? Kau udah menghakimi tadi. Sementara dikatakan jangan menghakimi supaya kau jangan dihakimi. Kau ini gimana? Makanya saudaraku, jangan pakai perkataan-perkataan dulu sama saya. Saya udah katam. Saya bisa balikkan itu nanti berlipat kali ganda kepadamu, saudaraku.
Oke, terima kasih saudaraku. Iya. Karena gitu, waktu dia sadar pada bapak kita itu bapak. Gak apa-apa saudaraku ini, kalau dia mempertuhankan manusia silakan, itu haknya. Kita bisa paksa. Yang penting kita hanya menyampaikan, itu hak kita yang diberikan oleh Maha Pencipta. Kita saling mengingatkan satu sama lain. Kalau dia nggak terima nggak apa-apa, saya juga nggak terima nggak apa-apa, gitu. Lah, Ya, kayak kita gimana bersyukur. Pak Robin? Selama ini kan saya diskusi sama kawan-kawan Kristen. Kata saya Tuhan tuh Esa satu, sesuai penyampaian Yesus. Kagak, 3 katanya. 3 dalam 1. Oh, macam mana? Pemikiran. Itulah cara kalau Tuhan itu secara ilahi, nah ini kalau secara dunia benar yang dikatakan Pak Ustadz tadi, artinya Esa itu tunggal atau satu, ya. Tapi secara ilahi, nah ini aku jabarkan dulu biar Pak Ustadz juga dapat. Jadi secara ilahi, arti Esa itu tidak terukur besarnya, tidak terukur tingginya, tidak terukur luasnya, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan tidak bisa seorang ciptaan bisa mengukur ilahi. Nah itu secara ilahi arti Esa. Tapi secara tunggal benar yang dikatakan Pak itu, saya nggak sangkal itu tunggal, ya. Itu secara terlihat, ya, bukan 3. Itu penyesat nantinya. Oh, penyesat yang bilang 3 ya, betul. Kita macam-macamkan. Yang lebih baik Iya, itu kan karena satu dulu baru 3. Karena kalau memang Kristen sejati, ya, dia percaya Allah Tritunggal, yang artinya Tritunggal ini kan satu Allah, 3 pribadi. Allah Bapa, Kan Pak Robin Tritunggal. manusia. Ya, itu menurut manusia. Menurut manusia setelah ada, atau menurut setelah dunia ini ada. Setelah langit dan bumi ini itu benar. Saya nggak sangkal. Kau tinggal mengikuti yang mana? Apa mengikuti yang menurut sebelum ada langit dan bumi ini, atau sesudah ada langit dan bumi ini? Kau tinggal pilih. Ya kita kan belajar kepada Bapa itu melalui Yesus. Iya, Itu itu setelah sebagai ada Kristen. langit dan bumi. Kristen itu artinya kan pengikut Kristus. Yesus kan setelah ada langit dan bumi. Tidak melibatkan Kristus dalam iman. Ya susah lah. Ada Yesus itu ada setelah langit dan bumi. Benar apa enggak? Apakah Yesus sebelum ada langit dan bumi udah ada? Saya mau tanya. Kan belum ada. Masa Ya, nggak tahu lah. sesudah ada langit dan bumi? Masa Tuhan sesudah ada langit dan bumi baru ada Tuhan? Saya nggak tahu seperti apa. Iya memang nggak tahu. Yang tahu Tuhan yang Nggak, Maha itu Kuasa. lain lagi, memang agak lain. Oh iya, ini ada kawan yang bilang itu memang agak lain sih Pak Robin ini ya. Ya nggak apa-apa lah kalau aku lain, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya. Aduh, makanya udah saya bilang Pak Robin kan dia seorang Kristen ma'rifat, kan gitu. Beda dengan Kristen Tritunggal tuh sesat, kan gitu. Marifat itu apa artinya Pak Ustadz? Saya kurang tahu juga itu marifat. Oh, nggak tahu. Jadi gini, saya jelaskan apa itu ma'rifat. Ma'rifat itu artinya ya mengenal. Gitu. Makanya ada di Islam itu ya kaidah kayak gini. Awaludin ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal yang disembah, mengenal Allah. Kenapa saya bilang Pak Robin ini ya dia Kristen ma'rifat? Karena apa? Sebelum dia menyembah siapa yang disembah, dia kenali dulu dirinya, kan gitu. Makanya kan dia bilang gereja bukan bangunan tapi tubuhnya. Nggak ada pula Yesus itu bilang ya nggak ada, ke gerejalah kamu di tiap hari Minggu. Nanti habis di gereja jingkrak-jingkrak, kan nggak ada perintahnya gitu. Gitu. Iya. Memang tidak ada perintah Tuhan sih. Pemerintah Kenapa Yesus bukan? secara langsung di Alkitab agar umat Kristen itu harus ke gereja. Cuman Pakai cuman. di mana rumah ibadat orang Kristen itu pada dasarnya ya di gereja. Tapi kalau Pak Robin ke gerejanya 20 tahun sekali, itu ya udah pasti orang yang gagal. Gagal dalam iman maksud saya. Nggak apa-apa. Kalau menurut manusia aku gagal nggak apa-apa. Yang penting menurut Yang Maha Kuasa aku nggak gagal. Dikatakan
bawa bayi sucimu, ya. Ya itulah pemahaman Pak Robin sendiri lah itu. Oh iya, nggak apa-apa, terima kasih saudaraku. Saya sendiri, ya, ada Kenapa bang gagal sarjana kenapa? Udah nggak sanggup lagi hadapi Pak Robin berarti ya? Bukan, karena ngomong dengan orang bebal tuh ada tertulis di dalam Alkitab itu, ngomong dengan orang bebal tuh percuma Pak Ustadz. ya nggak apa-apa, betul. Itu sampaikan semalam. Nggak apa-apa, betul. Ngomong normal itu percuma. Sekarang kita berbicara nilai kok. Saya sadar, saya mengenal. Makanya saya berbicara itu nggak pernah. Ya, tapi Anda ngotot. Ya, saya mengatakan orang lain juga. Apa yang Anda sendiri orang lain juga apa kata hati Anda aja. Saya nggak pernah mengatakan orang lain itu sesama manusia botol, bodoh, nggak pernah. Karena itu bukan saya, kan saya mengenal. Karena yang Maha Kuasa, sekalipun kita jatuh ke dalam dosa, Dia tetap maafkan kita. Nah itu yang benar. Kamu dari tadi udah mengatakan saya seperti apa, saya dengar. Nah, bahkan yang Maha Kuasa juga dengar. Makanya itu berbicara hati-hati saudaraku. Kamu boleh lihat kok dari tadi. Ya, nah itulah saudaraku ya. Aku tetap menyayangimu saudaraku. Mohon maaf kalau ada hatimu yang tersinggung karena ketegasan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepadamu saudaraku. Gagal sarjana. Nanti kalau boleh digantilah, cuma jangan gagal terus. Oke. Gagal waras lah, ganti besok. Jangan gagal sarjana lagi, gagal waras gitu ya. Saya ngikuti Pak Yusuf ini kan saya agak takut untuk apa namanya nanti dicari pula kalau nama asli saya itu takut dicari, direkam biasa umat. Nggak usah takut. Kalau kita menyampaikan kebenaran Al-Quran mereka, masalah kepercayaan mereka itu dicari. Janganlah kau singgung. Hanya nama aja, tapi wajah ya tetap ini nyatanya. Jangan kau ganggu saudara kita, ya. Nggak perlu. Sekarang begini, kau ada kau ketahui tentang kebenaran yang Maha Kuasa, lakukan di dalam pribadimu. Tapi sih sabar saya Pak Robin ini Islam kayaknya katanya. Ada di komentar. Islam Pak Robin. Dituduh pula Pak Robin Islam. Agama lain itu dosa besar. Bagi Bapak itu dosa besar. Itu sama saja mengujar Roh Kudus, mengujar Ruh yang suci. Biar aturan yang seperti kita bahas semalam tentang masalah perkawinan, tentang masalah poligami, karena tidak ada ajaran gereja yang mengajarkan untuk berpoligami. Pak Robin poligami pula, minta diberkati di gereja. Poligami. Salah. Ya. Tapi Susah, kalau saya bertanggung jawab, gereja itu susah dalam pemahaman imannya. Seperti saya itu. nggak Ya, pernah memang diajarkan seperti itu, saudara. sebagai Karena itu menurut hanya menurut Anda manusia. gereja lah yang segala-galanya, itu dia Pak Ustadz yang perlu dipahami juga. Tapi kalau Pak Robin ini menentang gereja ya urusan dia dengan Tuhan lah, gimana nantinya. Benar, nah itu benar. Itu urusan pribadiku. Karena gerejaku, kalau itu menurut ada gereja, ada tubuhku, bukan bangunan. Jadi Pak Ustadz, kalau begini apa yang mau didapatkan? Kalau dia sudah meyakini apa yang menurut dirinya sendiri, apa yang menurut dagingnya, apa yang Bukan menurut hatinya, diriku. Karena aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri adalah Bapa. Kamu jangan bikin premimu. Kamu jangan bikin kepintaranmu kepada aku. Saya nggak pernah memperkatakan dari dirinya sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diri. Pak Robin dalam menjalani kehidupan hanya pasrah, tidak mau berusaha, tidak mau berjuang. Itulah jadinya pasrah aja ke Bapak, pasrah aja ke Bapak. Kenapa saya tidak berusaha? Ini saya berusaha. Nah, kamu bilang ini udah kebohongan bagimu. Saya berusaha naik kepada rumahnya Pak Yusuf. Saya berusaha loh. Emang naik ini tanpa usaha? Kamu udah berbohong. Saya berbicara kepada engkau berusaha. Betul juga. Selalu mengantar. Ini mau bilang Pak Ustadz. Aku Kenapa Kristen yang naik di komal ini Kristen yang nggak bermutu? Padahal Muslim yang naiknya di live edis itu Muslim yang bermutu kalau saya katakan. Tapi Kristen yang naik di komalnya Paulus ini nggak bermutu. Itu kan menurut yang gagal sarjana. Namanya gagal ya pasti. Yang nggak bermutu. Yang bermutu pasti gagal. Menjadi yang tidak bermutu. Orang gagal sarjana kok.
Segala sesuatunya gagal. Kenapa abang gagal waras gagal sarjana? Gimana, ada perlawanan nggak? Teman-teman yang di bawah Kristennya juga mau naik gitu masalahnya. Saya walaupun dia agak gabut dengan Pak Robin nih, saya jadi Kristen memang ya udahlah, gagal saja lah, gagal Kristen, gagal mengajak Pak Robin sebagai Kristen yang sejati. Itu aja sih. Oke, terima kasih saudaraku. Oke. Bang gagal sarjana. Bang gagal sarjana ya. Bisa kasih waktu sama yang di bawah juga gitu. Bukannya mengusir gitu ya, tapi kasihan lama antri udah Silakan gitu. Silakan. Boleh besok naik kembali ya. Oke. 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 Ya, maaf ya saudaraku. Selamat malam. Bertiga begini Pak Ustaz. Ya, salam buat saudaraku. Iya. Oke. Ya, kita ganti dulu ya Pak Robin ya. Bang gagal sarjananya. Ya, besok mungkin dia mau ganti nama gagal waras kan gitu. Itu kan saran saya gitu loh Pak Robin ya. Kan setiap manusia tuh kan beda-beda sarannya. Benar. Saran kalau boleh. Itu juga Kalau boleh. haknya juga. Iya. Oke, saya naikkan lagi Kristen yang lain ya Pak Robin ya. Pak Robin di sini aja karena saya pengen tahu juga ya yang namanya Tritunggal nih kayak gimana gitu loh, pahamnya beda kali gitu. Bentar. Ada Alen Halawa. Ini yang tadi Bang Paras nggak nyahut. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam, Bang. Malam, Bang. Silakan open cam dulu, Bang. Abang Alen nih Kristen nggak? Iya, Bang. Buka dulu kameranya, Bang. Ya, Bu saudaraku. Iya, thank you ya Bang Alen ya. Bang Alen, saya malam ini punya narasumber nih ya, Pak Robin. Udah semenjak lama saya minta jadi narasumber, baru naik dia malam ini. Nah, gitu. Iya, Bang Alen, kau pahamnya kayak gimana sih? Saya mau tanya dulu dah sebelum ke Pak Robin. Menurutmu Yesus itu Tuhan atau bukan sih? Tuhan, Pak Robin. Tuhan katanya. Tuhan ada 3 dalam 1 atau kayak gimana? Iya, Tritunggal lah, Bang. Tritunggal juga Pak Robin. Ini nggak apa-apa. Ini Pak Robin ini Kristen ya? Ya, saya Kristen dia. Oh, saya tes ya. Saya Mengetes tes. Pak Robin. Mau ngetes Pak Robin. Oh, silakan. Bagaimana saya yakin bahwa Pak Robin itu Kristen? Berarti nggak ada imanmu. Nggak ada imanmu. Oh, abang percaya nggak? Nah, abang percaya nggak? Berani 11. Berbahagialah bagi orang. Berani 11 ayat 1. Itu iman. Itu dasar iman. Itulah iman yang benar. Kamu harus lihat dulu, tes dulu. Ya, baru percaya. Apapun yang di situ aku, saya tetap percaya. Apapun yang kau katakan, sekalipun itu kebohongan, aku tetap percaya kepadamu. Nah, itu iman. Di dalam kekristenan kita kan ada syahadatnya kan, begini. Aku percaya kepada Allah Bapa. Ini Kristen yang mana dulu? Iya, yang itu. Abang percaya nggak itu? Enggak, sekarang aku mau bertanya dulu sama saudaraku. Ini Kristen ada syahadatnya katanya. Pak Robin, bentar Pak Robin. Pak Robin, katanya kan di Kristen ada syahadatnya. Nah, ini Pak Robin balik tanya Kristen yang mana? Kristen ilahi, Kristen manusia. Bang, abang percaya nggak itu, Bang?
dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu Kristen Abang dunia percaya itu, nggak? nggak percaya saya. Itu Kristen Nggak dunia. percaya? Nggak percaya Kristen dunia itu. Oh, berarti Yesus itu asalnya dari mana, Bang? Menurut Abang? Yesus itu diutus oleh Iya, asalnya dari mana? Saya mau tanya dulu sama kamu. Yesus sudah ada enggak? Yesus itu setelah ada langit dan bumi baru ada atau sesudah belum ada langit dan bumi? Nah, saya mau tanya dulu. Iya, sebelum Tuhan Iya, Yesus jadi- tanya aja iya atau tidak. Setelah ada langit dan bumi, Yesus ada apa sesudah ada langit dan bumi? Jangan digituin tutupnya. Jangan digituin tutupnya. Bang, saya bertanya, kok Abang balik bertanya? Iya, kan kau bertanya dunia. Nah, nggak perlu dijawab, itu dunia semua. Ilahi lah bertanya sama saya, makanya jawab. Kalau dunia saya nggak ada nanti apa pencerdasan. Nanti seperti saudara kita tadi barusan turun gagal sarjana terus dia gagal terus dia. Tetapi Abang percaya nggak Tuhan Yesus itu menjadi firman, muncul jadi manusia? Tidak, tapi menerima firman percaya. Maka dikatakan Yohanes 1. Firman. Firman itu berubah menjadi, dikatakan itu. Sebenarnya definisi itu bukan seperti itu. Bukan firman itu yang berubah menjadi manusia. Tapi pada awalnya adalah Allah itu memberikan firman dan diterima oleh Yesus. Gitu maksudnya. Diterima oleh utusan. Aku dan Bapa satu. Yang satu itu bukan manusianya. Yang satu itu adalah yang di dalam manusianya apa? Roh. Berarti Abang nggak percaya bahwa firman itu telah Ada menjadi pasti unsur satu. Nah, apa? Satu dalam ruh. Ya, karena ruh kami diberikan oleh Maha Pencipta. Sama. Manusia kami berbeda. Mana pula Tuhan manusia? Tuhan salahnya. Iya. Dalam Yohanes 4. Apa dikatakan dalam Yohanes 4 itu 4? Siapa yang Maha Kuasa itu? Kalau kita ikutin itu sebenarnya yang Maha Kuasa itu menunjukkan yang tidak terlihat. Ya, arti roh itu kan nggak ada pernah orang yang bisa melihat. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 23. Menyembahlah dalam roh. Kan roh nggak terlihat. Jadi menyembahlah dalam yang tidak kelihatan. Itu diajar. Kamu bantah, kamu menyembah dalam yang kelihatan. Udah jelas keliru. Karena Bapak itu adalah, karena Bapak Pencipta itu adalah ruh. Berarti Abang nggak percaya ya firman Ya, nggak itu percaya, telah saudaraku. manusia. Abang nggak percaya. Ya, karena itu buatan manusia semua, nggak percaya. Oh, buat teman-teman seperti itu. di bawah, teman-temanku yang Kristen di bawah, kalian yang bisa menilai ya. Iya, Dia nggak perlu manusia menilai, pasti menilai yang secara dunia. Mereka menilai kita berdua. Biarkan Bapak yang menilai kita berdua, saudaraku. Ini agak Oke. lain sih. Kalau Beni Memang lain. Memang lain. Inilah Kristen Maripat. Biar saudaraku melihat. Ini yang Jadi seluruhnya. Roh Kudus juga Abang percaya kepada Roh Kudus. Jelas. Karena Roh Kudus tidak pernah terlihat. Karena itu bagian daripada Maha Pencipta itu. Terus kenapa Saya Abang percaya kepada yang tidak terlihat. menjadi manusia? Hah? Kenapa Abang tidak percaya bahwa firman itu telah menjadi manusia? Ya tidak percaya lah, kan firman aja kan sudah disebutkan oleh Maha Pencipta sebelum ada namanya yang membuat firman itu berubah menjadi manusia. Firman itu sudah ada sebelum manusia ini berubah menjadi manusia. Firman itu disampaikan dan diterima oleh manusia, itu yang benar. Siapa yang menerima? Manusia yang benar itulah Yesus. Kalau dalam Muslim Isa Al-Masih diterima, bukan menjadi firman menjadi. Ini tugas bapak-bapak gereja lah. Jangan tugas bapak-bapak gereja. Gereja juga sudah mentok sama saya. Jangan andalkan manusia. Orang manusia. Abang menghafal doa bapak kami nggak bang? Ya jelas lah. Matius 6 ayat 9. Masa nggak apa dunia? Oh iya.
Ya saudaraku, makanya bapak-bapak gereja itu sekarang mengajarkan ajaran Paulus banyak. Ajaran Paulus. Bukan ajaran Yesus, Pak. Bukan ajaran Yesus mengajarkan apa? Mertuankan Bapa. Iya, kalau ajaran Paulus menyuruh menyembah manusia, gitu ya? Kan Yesus iya. Makanya dikatakan Iya. siapa Yesus menurut Yesus dari utusan, itu ada dalilnya. Tapi siapa Yesus menurut Paulus? Tuhan. Sesat. Tuh, Bang Alen, sesat tuh, kau sesat. Makanya dikatakan hanya siapa yang pernah melihat Tuhan? Paulus. Emang dari mana kita bisa melihat Tuhan? Nggak ada ciptaan itu bisa melihat Tuhan. Saya ketemu dengan Tuhan, kata Paulus. Sesatlah dia. Yesus nggak bang? Abang Saya menuhankan ketemu dengan Yesus Tuhan, kata Paulus. Kapan dia ketemu dengan Tuhan? Manusia iya. dengan saya, abang menuhankan Ya, Yesus kalau nggak? manusia iya, manusia Yesus ya ketemu. Namanya manusia pasti bisa ketemu. Karena manusia bisa terlihat, ya ketemu. Tapi kalau sama Tuhan, aduh, ini terlalu, ini pelajaran dari mana ini? Udah ceritakan Tuhan itu sudah ada. Sebelum ada langit dan bumi ini. Tuhan sudah ada, itu yang perlu kita percayai. Itu yang perlu kita Berarti abang imani. tidak menuhankan Yesus bang? Tidak, saya tidak menolakkan Yesus. Tapi saya iya. percaya kepada Yesus sebagai utusan yang mulia. Itu. Iya, yang bilang dia bukan utusan siapa bang? Dia memang utusan. Ya udah, kalau gitu berarti kan sama. Dia memang manusia. Berarti itu utusan sama katanya. Utusan siapa? Nah, siapa katanya? Berarti benar. Oke lah, sudah mohon maaf lah. Saya kira tadi. Cuman masalahnya kenapa abang tidak Apalagi menuhankan kamu Yesus? masalah. Berarti ada kambing hitam ini lagi nanti. Ada masalah, ada masalah. Nggak usah Berarti katakan ada Yesus. Ya, Yesus, katakan abang Yesus. tidak mengikuti. Jangan gitu. masalah-masalah lagi. Abang tidak menjalankan perintah Tuhan Yesus bang. Dari mana itu kan perkataan manusia. Kan Yesus sudah mengatakan itu kepada saya. Dari mana kau tahu? Yang Maha Kuasa belum tahu. Masa sementara kamu? Dari mana pula nih kau nih? Ya Agak Allah. berbeda memang. Agak berbeda memang teman-teman. Iya, memang agak berbeda. Kalau itu benar. Nah, oke lah bang. Oke. Ya, maaf saudaraku. Ya udah. Oke. Nggak ada yang tahan sama Pak Robin ya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Pak Ustaz. Itu Iya. kebenaran yang Maha Kuasa yang disampaikan. Masalah saudara saya nggak terima Makanya Pak Robin, saya kasih tahu mati-matian sampai liur saya keluar. Tuhan tuh esa tunggal. Yesus ngajarin kayak gitu kagak katanya. Tuhan tiga, Tritunggal, tiga dalam satu. mereka pertahankan. Jadi seperti dikatakan tadi saudara kita gagal sarjana itu bebal. Sebenarnya yang memperkatakan itulah yang sebenarnya seperti itu. Saya nggak berani memperkatakan itu, tapi dia katakan aku tadi bebal. Nggak apa-apa. Nah, makanya dia katakan maling teriak maling. Itu ada pepatah itu. Hati-hati. Jangan pernah kita menghakimi seseorang. Kalau orang itu punya kekurangan. Saya nggak pernah menghakimi saudaraku Halawa ini. Ya, dia memang orangnya baik. Ya, dia baik, dia santun. Ya, sekalipun aku seperti ini, dihargai aku sebagai orang tua. Ya, saya mau tanya dulu Pak Halawa. Udah berapa umurnya Pak Halawa? Mohon maaf. 37 bang. Oh, saya 61 Pak Halawa. Ya, terima kasih. Nah ini tetap, ya, dia nggak pandang umur, tapi dia tetap santun. Nah ini akan menjadi Kristen sejati nanti Pak. Pada akhirnya Pak Ustaz Yusuf. Ini karakter yang mau dikehendaki oleh Bapa. Ya, jangan pernah menghujat siapapun sesama manusia, apapun sukunya, apapun agamanya. Karena itu tidak pernah diajarkan oleh Maha Pencipta secara keilahian. Tapi kalau ajaran dunia itu yang diajarkan. Selalu hujat saja, balas saja. Gak pernah Tuhan mengajarkan seperti itu. Bahkan ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dimaafkan. Ya, sudah sepantasnya itu dimusnahkan, tapi dimaafkan. Nah, itu harus kita ikuti ajarannya. Kalau kita benar-benar mengikuti ajaran yang Maha Kuasa, kita Maha Pengampun, Maha Penyayang. Namanya Maha. Ya, makanya kenapa aku gak pernah membenci siapapun, mau Buddha, mau Hindu. Aku gak pernah membenci, silakan. Saya belajar kepada kepercayaan yang benar. Ya, kalau secara kemanusiaan, pengajaran saya bukan membela yang Muslim. Ini kebenaran daripada Muslim benar. Karena mereka mengimani Isa Al-Masih itu atau Yesus itu dengan apa sebagai utusan.
Tidak lengkap iman mereka kalau mereka tidak imanin itu. Tapi bukan Iya. sebagai Tuhan. Mereka tidak mau menghujat. Aku mau bertanya lagi, Bang. Boleh. Silakan. Kita ini kan sebagai manusia kan telah jatuh ke dalam dosa kan, Bang? Benar, ya. Nah, nanti siapa yang menyelamatkan Abang nanti di dunia ini? Yang menyelamatkan Atas kita adalah yang menciptakan Abang dengan saya. Tapi melalui utusannya lagi tadi. Nah, kalau dalam Muslim namanya Isa Al-Masih. Ya, nanti menjadi hakim. Oh, Ya, bukan itu Yesus. utusan. Diutus. Yesus. Ya, tapi yang menyelamatkan itu melalui utusannya, yaitulah Maha Pencipta. Bukan utusannya. Utusannya itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Tanpa Abang tahu nggak ayat yang mengatakan begini, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Tahu. Ayat itu. Aku adalah jalan, benar. Saya nggak bantah itu, tapi Bapak lebih mempercayai yang membuat jalan, apa jalannya? Nah. Coba. Yang membuat jalan itu atau jalannya? Benar dia jalannya. Tapi saya lebih percaya kepada yang membuat jalannya. Udah paham? Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Tuh. Jelaskan jawaban Pak Robin. Bantahlah kalau bisa. Ya. Nggak boleh dibantah, dia udah paham dia. Jadi itu imannya udah mulai luar biasa ya. Dia lebih percaya kepada yang nomor one. Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada Yesus, sebelum ada manusia, Tuhan sudah ada. Dia udah mulai percaya gitu. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Itulah Allah, itulah Bapa yang sebenarnya. Itulah Maha Pencipta yang sebenarnya. Yang tidak bisa diukur oleh ciptaan. Ya. Jadi kalau bisa diukur oleh ciptaan, itu bukan Tuhan. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Yusuf. Ini Cocok. Saya yang punya tema itu pertanyaan. Maria menyembah anaknya. Apakah Bang Robi setuju nggak dengan ayat itu? Kalau Maria menyembah Yesus, ya benar. Setuju temanya ini. Tapi ya kalau Maria menyembah Yesus sama seperti kita, benar ini temanya. Kalau kita menyembah Yesus, ya kita jadi penyesal, jadi sama seperti ini tema ini. Makanya jangan menyembah anak Maria, maksud Pak Robin tuh ya. Anak Maria tuh manusia. Bukan manusia mulia. Bang Robi Manusia. tadi saya tebak tadi waktu saya bertanya tadi Abang bertuhan kepada Yesus, saya tadi kan jawabannya kan tadi lain jadi kan teman-teman Kristen yang bisa menilai itu. Jadi kalau pendapatnya tentang tema ini berbeda itu Pahlawa. Jangan mengandalkan teman-teman Kristen, andalkan Bapa. Karena dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5, itu jelas Bapak imanin itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan diri sendiri. Ini yang banyak Kristen-Kristen sekarang. Jauhkan itu, Pak. Jauhkan supaya Bapak menjadi Kristen marifat. Ya, supaya Bapak menjadi Kristen sejati. Oke, Pak. Kalau boleh, tapi itu terserah kepada pilihan Bapak. Saya tidak pernah memaksa Bapak sebagai Kristen sejati. Saya tidak akan pernah memaksa. Hidup ini pilihan. Ya, jangan pernah andalkan Kristen-Kristen yang menilai. Biarkan Bapak yang menilai kita berdua. Oke, terima kasih, Pak. oke lah Bang. Oke. Ya, mohon maaf pahlawan ya. Ya, Bu. Oh iya Bang, sama-sama ya Om. Bang Yusuf, terima kasih Bang, saya ada yang mau bisa kita didiskusikan? Boleh. Kalau gitu Pak Robin nyimak dulu ya, Pak Robin ya. Atau Pak Robin kalau ada keperluan atau apa silahkan dulu, nggak apa-apa, turun naik lagi nggak apa-apa juga gitu. Kalau mau Pak Robinnya turun kan gitu, kalau mau nyimak silahkan gitu. Karena Bang Alennya mau ngomong, ada yang didiskusikan katanya apa, silahkan. Boleh. Saya turun dulu kalau begitu ya, turun dulu ya. Oke, salam. Baik, makasih ya Pak Robin ya, sehat selalu. Sama-sama Pak Ustaz, saudaraku, pahlawan, selalu saudaraku. Oh iya Bang.
Oke. Tuhan Yesus memberkati. Mantap Pak Robin ya. Oke, Bang Allen, apa yang mau Anda diskusikan dengan saya? Iya Bang. Begini Bang, ini kan orang abang kan selalu apa itu bertanya-tanya kenapa orang Kristen ini menuhankan Yesus ya kan? Ya, terus? Ya kan, mempertuhan Yesus ya kan? Ya, Jadi Kristen kan menuhankan Yesus itu dari pengakuan Kristen sendiri. Iya, kita menuhankan ini Bang, karena kita mengikuti ajarannya Bang, menjalankan ajarannya. Jadi kan di dalam Ajaran siapa? masing-masing kan, ajaran saya contohnya, ya. Ini kan Tuhan ini kan tak mungkin dia ini Bang. Kalau Tuhan ini berfirman, kita sebagai manusia nggak tahu kalau nggak ada utusannya Bang. Jadi kan Tuhan ini dia nanti mengutus orang satu-satunya, ya kan? Jadi di dalam keimanan Kristen, Tuhan itu kan mengutus orang yang inilah satu-satunya lah begitu. Jadi mengapa nanti saya mengutuskan dia? Karena saya menjalankan perintahnya, tunduk kepadanya, menghargai dia, mengkultuskan dia. Itu definisi manusia tersebut, Bang. Bang, yang namanya utusan itu bukan Tuhan kan? Dia kan kita yang menuhankan dia, Bang. Itu alasan yang pertama ya. Karena menuhankan kan kita mengikuti aja. Itu artinya pertama, gini, Bang. Yang kedua. Artinya gini. Bentar sebelum yang kedua. Artinya gini. Itu kan kata Anda, bukan kata Yesusnya. Disitulah salahnya Kristen. Karena kata Yesus di Yohanes 3 ya 13, di Yohanes 13 nomor 16 ya, yang namanya hamba itu tidak lebih tinggi dari tuannya. Yang namanya utusan itu bukan Tuhan, kata Yesus. Makanya Yesus mengaku ada utusan. Artinya secara ya konteks dia mengaku bukan Tuhan. Tidak ada salahnya kita menuhankan dia, Pak. Kalau kita mengikuti dia, melakukan segala perintahnya, tidak ada salahnya. Bang, namanya gini. Kan dia kan utusan itu. Coba Anda buka Matius 7 nomor 21, kitab Anda tuh. Coba Anda buka Matius 7 nomor 21. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kata Yesus, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, kalau melakukan kehendak Bapa di sorga, baru memperoleh hidup yang kekal, baru masuk sorga, kata Yesus. Nah, pertanyaannya, adakah kehendak Bapa agar Kristen menyembah dan menuhankan Yesus? Di mana Yesus menyampaikan, hai manusia, kehendak Bapa di sorga, tuhankan dan sembahlah aku. Ada nggak kayak gitu? Di mana kehendak Bapa yang di sorga tuh agar kalian menuhankan Yesus? Begini Bang, di ayatnya tersebut kan kita ini sebagai manusia kan ada itu yang namanya Kristen KTP. Ya, di mulutnya dia mengaku Tuhan gitu kan, tetapi hatinya lain. Itu yang dinamakan di ayat itu. Jadi ini kita cari aja dulu Bang, pengakuan dari Yesusnya ada nggak? Pengakuan dari Yesus, dia menyampaikan kehendak Bapa di sorga agar manusia atau Kristen menuhankan dan menyembah Yesus. Ada nggak? Nggak ada Bang, saya yang menuhankan Yesus Bang, karena berarti Anda nggak, Bang, itu kan Anda sendiri yang menuhankan Yesus. Artinya apa? Kalau Anda sendiri bukan mengikuti kehendak Bapa, Anda nggak bakal masuk surga, ke neraka Anda nanti.
karena dalam keimanan saya Tuhan Yesus itu firman-Nya yang telah menjadi manusia. Jadi wajar dong kalau saya menuhankan Dia. Saya kan Bang, ikuti Dia. gini. Baik, Bang. Coba Abang tanya lagi. Ya, di dalam Bible, tanya sama pendeta. Adakah Yesus mengaku dirinya berasal dari firman? Pengakuan Yesus. Aku berasal dari firman, kata Yesus. Ada nggak? Kan nggak ada juga. Itu cuma paham kalian, bukan ajaran Yesus. Yesus nggak pernah mengaku dirinya berasal dari firman. Nggak pernah. Sebenarnya banyak itu ayatnya. Coba Yohanes pasal 1 ya Bang. Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman Anda tahu nggak Yohanes 1 pasal 1 itu ajaran siapa? Itu bukan ajaran Yesus. Ajaran siapa tuh? Bang? Itu adalah ajaran himne Plato, diambil dari pagan Yunani. Ajaran para dewa-dewa. Cara orang Yunani memahami Tuhan mereka, apa kata mereka? Dewa mereka menjelma menjadi manusia. Dewa mereka mengutus anaknya. Sama tuh dewa Osiris yang di Mesir, atau dewa Zeus, sama ceritanya kayak gitu. Makanya itu bukan ajaran dari Yesus, bukan. Kalau Anda mengetahui Yohanes 1 pasal 1 berasal dari mana? Dari himne Plato. Itu bukan ajaran Yesus, tapi catatan dari Yohanes. Gitu. Oke, Bang. Oke. Macam mana pula? Mau ikut pagan Yunani? Begitu abang kan, ya terserah abang. Tetapi saya tidak. Saya Bang itu, gini, saya Bang. Terlepas Anda percaya atau tidak, gini, terlepas Anda percaya atau tidak, saya nggak penting tentang hal itu. Tapi ketika saya menyampaikan sesuatu, carilah kebenarannya, cari apakah betul atau salah omongan saya gitu. Itu aja, saya nggak perlu Anda percaya atau mengakui saya, nggak perlu itu. Tapi yang saya omongkan iya, makanya kata Yesus hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada ajaran Yesus itu Tuhan mengutus anaknya, nggak ada. Begini Bang, Tuhan ini kan satu-satunya Maha Esa. Terus kalau Tuhan ini kan kita manusia yang menuhankan itu, karena manusia ini kan bisa juga menuhankan pohon, menuhankan uang, menuhankan hawa nafsunya. Tapi kalau masalahnya kayak gini. Itu dalam ilmu kami itu Bapa di surga, Bang, yang menciptakan langit dan bumi. Aku tahu, kata Anda Bapa yang di surga yang Tuhan, sama seperti Tuhannya Yesus. Sekarang ada nggak kehendak Bapa di surga tuh agar kalian menyembah dan menuhankan Yesus? Kan nggak ada. Bang. Di mana? Di mana Yesus menyampaikan, hai Kristen, kehendak Bapa di surga, sembahlah dan tuhankan aku. Mana ayatnya kayak gitu? Kan ada kata-katanya di situ, Bang. Waktu dia dibaptis, kan ada suara dari langit berkata, inilah anakku, ikutlah dia, kepadanya. Bukan ikutlah dia. Jadi, inilah anak yang kukasihi, katanya, kepada dia aku berkenan, kan gitu. Nggak ada perintah Bapa di situ. Inilah anakku, sembahlah. Bang, nggak ada di situ kata Bapa, inilah anakku yang kukasihi, sembahlah dan tuhankanlah dia. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada kehendak Bapa kayak gitu. Kalau kita mengikuti dia kan itu suatu kehendak Bapa di surga juga, Bang. Betul Bang, kehendak Bapa di surga tuh agar kalian mengikuti Yesus. Apa yang disampaikan Yesus, yaitu sembahlah Allah, Lukas 4 nomor 8 tuh. Bukan menyembah Yesusnya, tapi sembah Tuhannya Yesus.
Itu kehendak Bapa di surga tuh, agar kalian percaya dengan Yesus, bahwa Yesus itu utusan Dia. Apa yang dikatakan Yesus supaya kalian ikut. Kata Yesus, sembahlah Allah, maka sembahlah Allah, bukan Yesusnya kalian sembah.